Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bagus. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Hari luar biasa. Hari ini kita akan merayakan Hari Sumpah Pemuda itu dengan cara yang sederhana ya, yaitu nanti anak-anak akan menunjukkan kemampuannya masing-masing. Cara untuk sampai kita merdeka. Dulu kita berperang dengan cara apa? Tidak bersatu. Nah, ini kan lama kita sampai merdeka. Akhirnya kemudian ada Sumpah Pemuda, bersatu padu semua. Akhirnya dari tahun 2024 sampai 1944 ke 45 anak saya itu ya, beberapa tahun di sebelumnya seperti itu. Sekarang apa yang nanti tunjukkan ya, dan sekarang ya tunjukkan kedepannya jadi generasi penerus bangsa. Ya, tunjukkan tidak mesti belajar semuanya bisa, nggak mesti, tetapi harus diikuti. Nah, salah satu apa sih kelebihan anak-anak? Menunjukkan ya yang baik. Kita luput ya, sudah membacakan Sumpah Pemuda, berarti ada yang bertengkar lagi ya. Ada yang bertengkar, ada yang akan maju ke depan semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6. Cek sound. Cek. Jangan dibuka dulu. Jangan dibuka. Jangan dibuka. Jangan dibuka. Jangan dibuka. Nambenya? Nambe. Satu aja. Jangan dibuka. 15, Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siena
Nah, Princess Tania sekarang banyak bermain. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Ega. Saya dari kelas 4A. Dan saya akan membacakan cerita yang berjudul Awas. Awas. Rudi berangkat lebih pagi. Kelompoknya piket hari ini. Mereka sudah berbagi tugas. Tugas Rudi menyapu kelas. Aduh, lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Rudi tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Lama. Sudah tidak ada kendaraan lagi dari sebelah kanan dan kiri. Jalan di depannya kosong. Ah, aman, pikir Rudi. Dia mengayuh pedal dan bersiap untuk tiba. Tet! Bunyi klakson memekakkan telinga. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju mendekatinya. Rudi sangat terkejut, tetapi dia sikap mengerem. Pengendara sepeda motor juga mengerem, tetapi dia terjatuh. Untunglah pengendara sepeda motor itu tidak terluka. Musim kemarau merupakan ancaman bagi kesehatan penduduk desa Gersang, terutama bagi anak-anak, bayi, dan ibu hamil. Orang-orang yang mau bepergian keluar rumah selalu memakai kacamata dan sabuk tangan penutup hidung. Kemarau berkepanjangan. Sudah 2 tahun lewat hujan, belum pernah turun setetes pun. Tumbuh-tumbuhan meranggas dan akhirnya mati kekeringan. Sekarang persediaan airnya sudah habis. Ternak sapi, babi, dan ayam kampung mati bergelimpangan. Ada yang mati di jalanan, di ladang, maupun di pekarangan rumah. Penduduk sehingga mau Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desa Hasya. Saya dari kelas 2A. Sekarang saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Rambut Keriting Princess Winnie. Tolong didengarkan ya teman-teman. Hara gua, Princess Winnie terkenal periang. Namun, belakangan ini Princess Winnie berubah. Dia jadi sering cemberut. Hahaha. Rupanya itu karena kakaknya, Prince Morello, sering menertawakan rambutnya. Aku tidak suka rambut keriting. Aku ingin rambut seperti bunda. Kalau Princess Winnie. Oh, santai. Iya, tepuk tangan. Saya Ninja dari kelas 2B. Saya akan membaca cerita yang berjudul Rambut Keriting Princess Winnie. Dengarkan ya teman-teman. Rambut keriting Princess Winnie. Di istana Ragua, Princess Winnie terkenal periang. Namun, belakangan ini Princess Winnie berubah. Dia jadi sering cemberut. Makan rambutnya. Aku tidak suka rambut keriting. Aku ingin rambut seperti bunda. Keluh Princess Winnie. Syukuri apa yang Tuhan berikan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Via. Dari kelas 2B saya akan membaca cerita yang berjudul Rambut Keriting Princess Winnie. Dengarkan ya teman-teman. Rambut Keriting Princess Winnie. Di istana Haragua, Princess Winnie terkenal periang. Namun, belakangan ini Princess Winnie berubah. Ia jadi sering cemberut. Hahaha. Ini syukuri apa yang Tuhan berikan, tidak baik mengeluh. Nasihat Bunda Ratu. Namun, bagi Princess Winnie, rambut keriting itu tidak cantik.
waktu kira-kira setengah jam. Mereka berdua sudah sampai di pondok bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Seruling itu ditiupnya sekali lagi. Jari-jarinya dengan lincah menari lagu Mas Kembang ikut memperindah alam pegunungan dan menambah keaslian suasana pegunungan. Iya, tepuk tangan anak-anak. Oke, gitu. Saya akan menceritakan kisah si kancil dan burung merak yang sombong. Suatu hari, si kancil sedang bermain-main di hutan. Dari kejauhan, datanglah seekor burung merak. Si merak datang dengan membentangkan ekornya yang besar dan berwarna sangat cantik sekali. Sesekali burung merak mengibas-ibaskan ekornya agar diperhatikan hewan hutan yang lainnya. Hai kancil, lihatlah ekorku. Apakah kau tidak terpesona melihat ekorku yang sangat indah dan cantik ini? Kancil sangat terkesima setelah memakan timun dari kebun pak petani yang unik. Ah, biasa saja tuh. Ekormu itu tidak jauh berbeda dengan ekor teman-teman kita yang lain. Jawab si kancil dengan santai. Masa sih semua hewan yang ada di hutan ini menyukai dan mengagumi ekorku yang cantik ini? Melihat tingkah si merak, si kancil hanya bisa tertawa, hahaha, dan kembali melanjutkan tidur siangnya. Om Santi Santi Santi. Oke, tepuk tangan. Sekali lagi. Oke, lanjut. Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alista. Saya dari kelas 2A. Saya akan membacakan cerita yang berjudul Rambut Keriting Princess Finny. Kalau didengarkan ya teman-teman, ini terkenal periang. Namun, belakangan ini Princess Finny berubah. Ia jadi sering cemberut. Rupanya itu karena kakaknya, Prince Morello, sering menertawakan rambut seperti bunda. Kalau Princess Finny, syukuri apa Tuhan berikan. Tidak baik mengeluh. Nasihat Bunda Ratu. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Lionel. Saya dari kelas 4A. Saya akan membacakan cerita yang berjudul Awas. Cerita ini diambil dari buku Bahasa Indonesia kelas 4A. Tolong dengarkan ceritanya ya. Awas. Rudi berangkat lebih pagi karena kelompoknya piket hari ini. Mereka sudah berbagi tugas. Lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Rudi tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Rudi tidak sabar menunggu lampu lalu lintas di depannya berganti hijau. Rasanya tunggu lama. Sudah tidak ada kendaraan lagi dari sebelah kanan dan kiri. Jalan di depannya kosong. Ah, aman, pikir Rudi. Dia mengayuh pedal dan tiba. Tet! Bunyi klakson memekakan telinga. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju mendekatinya. Rudi sangat terkejut, tetapi dia tidak mengerem. Pengendara sepeda motor juga mengerem. Karangan Putri Wijayati. Muzakir dan Dermawan adalah kakak beradik dari keluarga petani yang kaya raya. Almarhum ayah mereka memberi kebun jeruk yang sama besar. Beliau
Beliau juga berpesan bahwa mereka harus saling mengasihi satu sama lain. Dermawan sangat pemurah sehingga ia suka memberi benih jagung kepada burung-burung. Sebaliknya, Muzakir sangat pelit. Katanya setiap benih harus ditanam agar menghasilkan jagung. Untuk menanam semangka, aku juga bisa menanam jagung untuk makanan burung-burung sahabatku, pikir Dermawan. Dermawan, jangan bagi-bagi jeruk hasil panen itu. Nanti kau akan jatuh miskin. Ya, bisa Cerita yang berjudul Teman-teman Baru Princess Uta. Princess Uta sangat manja. Apapun yang dimintanya harus tersedia. Berlebihan. Ia tidak tahu bahwa ada anak-anak yang... Kadek Kiandra Gastamasa Banerawan. Saya dari kelas 3B. Hari ini saya akan membaca cerita yang berjudul Ayam Jago Baru. Ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya masih mengantuk, perlahan terbuka. Di langit, dia melihat benda bulat berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat. Swastiastu. Hai teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Tobi. Saya dari kelas 1B. Saya akan membaca cerita berjudul Rambut Keriting Princess Finny. Didengarkannya semuanya. Princess Finny. Di istana Ragua, Princess Finny terkenal periang. Namun, belakangan ini, Princess Finny berubah. Ia jadi sering cemberut. Hahaha. Rupanya, itu karena kakaknya, Princess Morello, sering mentertawakan rambutnya. Aku tidak suka rambut keriting. Aku ingin rambut seperti bunda, keluh Princess Finny. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Ibaskan ekornya agar diperhatikan hewan hutan yang lainnya. Hai kecil, lihat ekorku. Apakah kau tidak terpesona melihat ekorku yang sangat cantik? Sangat indah dan cantik. Rambut keriting Princess Finny. Dengarkan ya semuanya. Keriting Princess Finny. Di istana Haragua, Princess Finny terkenal periang. Namun, belakangan ini, Princess Finny berubah. Dia jadi sering cemberut. Hahaha. Rupanya itu karena Hai guys, sama saya Naomi dari kelas 4B. Saya akan menceritakan kisah si kacil dan burung merak yang sombong. Suatu hari, si kacil sedang bermain-main di hutan. Dari kejauhan datanglah seekor burung merak. Si merak datang dengan membentangkan ekornya yang besar dan berwarna sangat cantik sekali. Sesekali burung merak mengibas-ibaskan ekornya agar diperhatikan hewan hutan lainnya. Kacil, lihatlah ekorku. Apakah kau tidak terpesona melihat ekorku yang indah dan cantik ini? Tanya si merak kepada kacil yang sedang berbaring di bawah pohon. Rupanya si kacil sangat kekenyangan setelah memakan timun dari kebun petani siang ini. Biasa saja tuh, ekormu tidak jauh berbeda dengan ekor teman-teman kita yang lain. Jawab si kacil dengan santai. Masa sih semua hewan yang ada di hutan ini menyukai
Kesal si Merak kepada Kancil. Si Kancil merasa terganggu waktu tidur siangnya, terpaksa mengelabui si Merak agar tidak terlihat sombong lagi. Tahukah kamu Merak, kemarin aku melihat pemburu yang sedang mengincar ekor merak yang cantik untuk mereka potong-potong dan jual. Belum Kancil selesai bercerita, si Merak sudah jauh berlari dengan langkah meninggalkan si Kancil. Oh tidak! Dibunuh oleh pencari ekonomi yang cantik ini. Melihat jika si Merak, si Kancil hanya bisa tertawa hahaha dan kembali melanjutkan hidup siangnya. Oh sadis. Jatuh pada nomor undi 25. Siapa ya? Nomor undi 25. Ayo, siapa? Anak-anak, ini nomornya berbeda. Nomornya berbeda. Ternyata bukan nomor urut yang kemarin, tapi kelas. Namanya siapa ya? Kadek Rian Mahendra. Iya anaknya. Sudah detak jantungnya sudah terdengar ya. Juara 2 jatuh kepada ini putus Nayana Gita dari kelas 6B. Tepuk tangan dulu anak-anak. Nah kita juara pertama jatuh pada ini lagi. Ini putus Devi Permata Cantika ya. Namanya ya, ini putus Cantika Permata Devi dari kelas 6. Ya anak-anak, berikan tepuk tangan dulu kepada para pemenang ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke kelas rendah dulu. Juara 3 jatuh kepada Putu Ayu Devita Safira. Tepuk tangan dulu anak-anak dari kelas 1A. Lanjut ke juara kedua. Juara kedua Niki jatuh pada, karena ini namanya satu-satunya sepertinya pesertanya jadi gampang ditebak, Desa.